Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas player-player Filipina yang ke Indonesia. Nah, tapi gue nggak bakal ngejelasin atau ngeceritain satu demi satu nih ya kan. Kayak Kairi itu gimana pemainnya, Dlar itu gimana pemainnya, terus Marky, Baloyski ya kan, yang sekarang tuh sedang diisukan akan bermain di MPL Indonesia. Ya kalaupun itu benar ya udah. Kalau emang itu nggak benar ya video ini ya udah upload juga ya kan, mau gimana lagi gitu loh. Tapi sebelum kita ngebahas 4 pemain ini yang sempat diisukan sama James bakal berlabuh ke MPL Indonesia ya kan, gue nggak bakal bahas haterednya gitu loh. Gue nggak bakal bahas spesifik-spesifiknya, tapi gue bakal tetap bahas kayak Coach Yep ya kan, Oh My Venus sama si Wise itu kok ada relasinya sama 4 pemain ini yang gue sebutkan, yaitulah Dlar, Baloyski, Kairi, dan juga Marky gitu loh. Mungkin beberapa dari kalian kayak udah tau lah, kayak Kairi, oh dia jungler, dia saingannya Albert, let's say kayak gitu kan. Atau oh Dlar, dia tuh XP laner, dia tuh mungkin playstyle-nya sering menangin laning phase atau segala macam. Ya itu mungkin kalian udah tahu gitu loh. Tapi tahu nggak kalian kalau sebenarnya 4 pemain ini itu tuh ada historinya masing-masing, dan mereka itu pernah menjadi sebuah tim, bubar, dan bahkan menjadi satu tim lagi yang utuh sampai dengan MPL season yang ke-9, dan mereka memutuskan di MPL season yang ke-10 untuk berlabuh ke MPL Indonesia kabarnya. Nah, kalau begitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Buat teman-teman, langsung aja kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan, lupakan kenangan, dan dengarkan aku KB, sang pengisi suara idaman. Beberapa pemain Filipina yang dikabarkan akan berlabuh ke MPL Indonesia. Yang pertama ada Kairi, Dlar, Baloyski, dan Marky. Sebelum kita mengetahui satu demi satu, alangkah baiknya kita bercerita soal Onyx PH terlebih dahulu. Apa sih Onyx PH ini? Onyx PH adalah sebuah tim MPL Filipina yang memiliki kepala yang sama seperti Onyx Indonesia. Mereka berdiri semenjak Agustus 2019 atau MPL Filipina season yang keempat. Pada kala itu, saat MPL Filipina season yang keempat, Onyx Filipina berisikan pemain-pemain ternama seperti Oh My Venus, Wise, Grit, atau yang kita kenal dengan Baloyski. Tolong ini catat ya, nickname Grit ini sebenarnya nickname-nya Baloyski juga. Jadi Grit dan Baloyski ini orang yang sama, biar kalian nanti ke depannya nggak bingung. Lalu ada Dlar, Iaknu, dan juga Zico. Beberapa dari kalian pasti sudah tidak asing dengan nickname-nickname yang tadi aku sudah sebutkan. Salah satunya mungkin Oh My Venus dan juga Wise yang merupakan World Championship pada ajang M3 lalu. Iaknu, yang kebetulan dia adalah mantan rekan satu tim dari Caknu, karena ada tada 4 KNU yang merupakan salah satu marga seperti TZY atau marga-marga sejenisnya yang pada saat itu di MPL Filipina sangat populer. Untuk Zico sendiri, kebetulan ia adalah mantan coach dari NXP EVOS pada MPL season yang ke-9 lalu untuk di Filipina. Jadi info terbarunya memang dia tuh baru farewell sebagai coach dari Next Play EVOS season 9 di Filipina. Back to the story, pada MPL Filipina season yang keempat, Onyx PH menjadi runner-up setelah dikalahkan Sunspark pada kala itu. Tidak hanya menjadi runner-up, Onyx Filipina juga sempat menjadi representatif dari Filipina untuk di ajang M1 World Championship. Namun sayangnya, langkah Onyx PH harus kandas dan pulang menjadi jawara 9 sampai dengan ke-12 di gelaran World Championship ini. Setelah pulang dari gelaran M1, terjadi perombakan pertama pada Onyx Filipina. Perombakan yang terjadi adalah Zico dan Grit yang harus meninggalkan Onyx Filipina. Namun menariknya adalah, satu season setelah Baloyski hengkang dari Onyx PH ke Sunspark, ternyata mantan pemain Onyx PH ini harus bertemu dengan mantan rekannya kembali di Grand Final MPL Filipina season yang kelima. Hasil membuktikan bahwa Sunspark menjadi tim pertama yang memenangkan MPL Filipina berturut-turut, alias back-to-back champions, yaitu pada MPL Filipina season yang keempat dan MPL Filipina season yang kelima. Nah, angkat tangan di sini siapa yang kira-kira taunya Blacklist International itu adalah tim pertama yang mendapatkan title back-to-back champion di MPL Filipina? Siapa yo? Ya, kalau misalkan kalian baru tahu, sebenarnya bukan Blacklist International tim pertama yang memenangkan back-to-back championship. Ini adalah fun fact lama yang dimana emang kebetulan Sunspark adalah tim pertama yang mendapatkan title back-to-back championship. Jadi bukan Blacklist International. Blacklist International itu yang kedua, teman-teman. Jadi intinya setelah Baloyski atau Grit ini pindah dari Onyx PH ke Sunspark, dia malah menjadi juara dari MPL Filipina season yang kelima. Waktu terus berjalan. Silam satu season setelah Baloyski yang merupakan mantan pemain Onyx PH mendapatkan kemenangan pada MPL Filipina season yang kelima, tepatnya pada November 2022, setelah Onyx Filipina dikalahkan Execration pada gelaran MPL Filipina season yang ke-6 dan membuat Onyx Filipina menjadi juara yang keempat dari gelaran MPL Filipina season yang ke-6. Setelah mendapatkan kekalahan tersebut, ternyata Onyx Filipina baru melakukan perombakan yang luar biasa lebih besar daripada perombakan sebelumnya. Perombakan tersebut adalah beberapa pemain yang masuk dan juga keluar dari Onyx PH. Salah satunya adalah Kairi yang masuk dari Blacklist International, Hatred yang masuk dari Execration, dan Marky
yang kebetulan emang mungkin ini trial atau gimana karena dia original dari Onyx Philippines. Ketika perombakan terhadap Kairi, Hatred, dan Marky terjadi untuk Onyx Philippines, ternyata ada yang hengkang juga budum-budum, yaitu adalah Oh My Venus dan juga Wise yang pergi dari Onyx Philippines ke Blacklist International. Setelah kehadiran Kairi, Hatred, dan Marky, otomatis line up Onyx Philippines yang stay hanya Dlar. Karena kalau teman-teman sadar, Grid kan udah keluar duluan ya kan. Terus Dlar yang tersisa dong otomatis ya kan. Dlar, Yaknu gitu kan yang tersisa. Terus masuklah teman-temannya, yaitu Marky, Kairi, dan juga Hatred. Kalian pasti bertanya-tanya, kok bisa ya Grid balik lagi ke Onyx Philippines? Nah, ini bentar lagi ya. Ternyata dengan kehadiran Kairi, Hatred, dan juga Marky, Onyx Philippines pada season yang ke-7 MPL Filipina harus puas di posisi ke-7 dan juga ke-8 setelah dikalahkan oleh Execration dengan skor 3-2. Namun nasib berbeda dirasakan oleh Oh My Venus dan juga Wise. Setelah hengkang dari Onyx Philippines, mereka malah menjadi juara dari MPL Philippines season yang ke-7 dan menjadi representatif dari Philippines pada gelaran MSC 2021 bersama Execration. Jadi polanya agak unik emang. Grid atau Baloyski keluar dari Onyx Philippines jadi juara bareng sama Sunspark. Wise sama Oh My Venus keluar dari Onyx Philippines jadi juara sama Blacklist International. Ya emang unik sih ceritanya. Jadi ada beberapa pemain dari Onyx Philippines yang keluar ya kan, dan emang mereka malah menjadi jawara gitu loh ketika berada di tim lain. Dan ini tuh gue gak tahu curse atau apa sebutannya, tapi kalian ada yang inget nggak kayak taunting yang begini ya kan, yang nyekek-nyekek leher? Itu tuh sebenarnya taunting yang dilakukan oleh Execration kepada teman-teman dari Onyx Philippines ketika mengalahkan mereka ya kan. Kalau nggak salah pokoknya pas dikalahin di MPL season yang ke-6 apa yang ke-7 gue lupa deh. Kayaknya MPL season yang ke-6 deh kayaknya ya. Yang waktu dicekek-cekek kayak gini ya kan. Itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak kelelep gitu loh, kayak lu tuh udah masuk final nggak menang ya kan, pas udah deket-deket final kalah gitu loh, kayak nanggung gitu loh. Ya itu ada artinya tauntingnya teman-teman ya. Lanjut, pasca dari MPL Philippines season yang ke-7, akhirnya Onyx Philippines mungkin sadar bahwa mereka ketinggalan pada season lalu. Akhirnya pada transfer window Juli 2021, Grid atau Baloyski kembali lagi ke Onyx Philippines ditambah dengan coach terbaru mereka, yaitu adalah Coach Yep. Fun fact, Coach Yep itu memang sekarang ada di Onyx Indo ya kan, dan gue nggak bakal bahas banyak untuk Coach Yep, jadi kita lanjut aja ceritanya. Jadilah line up MPL Philippines season yang ke-8 untuk Onyx Philippines: Marky, Kairi, Hatred, serta kembalinya Dlar dan Baloyski yang menjadi satu tim kembali dengan naungan Onyx Philippines. Ya, jadi sebenarnya di MPL season yang ke-8 itu ya kan, si Dlar sama Baloyski akhirnya setim lagi ya kan. Cuma bareng sama 3 pemain yang kebetulan ya mereka baru lah ya kan. Kayak salah satunya Kairi kan dari Blacklist International sebelumnya, Hatred juga sebelumnya juga dari Execration. Jadi ya mereka gabung dan jadilah satu tim di MPL season yang ke-8. Line up ini diduga merupakan line up yang hampir 80% pemainnya akan berlabuh ke Indonesia. Pada gelaran MPL season yang ke-8, secara mengejutkan Onyx Philippines kembali menunjukkan tajinya dengan mengamankan upper bracket dari Grand Final MPL Philippines season yang ke-8. Namun sangat disayangkan, kemenangan MPL Philippines season yang ke-8 tetap berada di tangan Blacklist International alias V-Wise dan kawan-kawan. Hasil kemenangan Blacklist International ini membuat Blacklist International menjadi tim kedua setelah Sunspark yang memenangkan gelaran MPL Philippines berturut-turut atau kita kenal dengan title back-to-back champion. Lagi dan lagi, Onyx Philippines harus puas menjadi runner-up pada MPL Philippines season yang ke-8. Perolehan ini sama seperti MPL Philippines season yang ke-4 dan MPL Philippines season yang ke-5. Namun, tidak berhenti sampai MPL Philippines season yang ke-8. Onyx Philippines sebagai runner-up tentu berhak menjadi perwakilan Philippines bersama dengan Blacklist International di ajang M3 World Championship yang merupakan kompetisi terakhir Baloyski dan kawan-kawan pada kancah internasional. Namun, sayang beribu sayang, lagi dan lagi sejarah yang sama terulang kembali. Onyx Philippines yang lolos Grand Final M3 World Championship via upper bracket harus digulung oleh Blacklist International dengan skor 4-0 tanpa balas, dan membuat lagi-lagi Onyx Philippines menjadi sosok runner-up pada M3 World Championship. MPL Philippines season yang ke-4, MPL Philippines season yang ke-5, MPL Philippines season yang ke-8, M3 World Championship. Semua hasil dari Onyx Philippines adalah runner-up atau juara kedua. Membuat menurut aku sendiri, tolong catat ya, ini menurutku sendiri, jadi jangan ditambah-tambahin seolah-olah ini emang title yang ya marak di orang-orang, oke? Membuat Onyx Philippines seolah menjadi sosok raja Filipina tanpa mahkota. Keren gak suara gue?
Waktu terus berjalan sampai tiba-tiba kita hadir pada MPL Filipina season yang ke-9. Buat teman-teman yang pengen nonton playoff MPL season yang ke-9, lengkap kok di channel gua. Ya, sekedar info aja. Seperti yang kita ketahui, MPL Filipina season yang ke-9 sudah selesai berlangsung pada Mei lalu di tahun 2022. Walaupun dengan pemain yang sama, Baloyski, Dlar, Kairi, Hatred, dan Marky, sangat amat disayangkan Onyx Philippines harus dipulangkan pada babak playoff setelah dikalahkan oleh Smart Omega 3-0 tanpa balas. Membuat Onyx Philippines harus puas di posisi keempat untuk gelaran MPL Philippines season yang ke-9. Ada satu momen haru yang terjadi pada saat kekalahan Onyx Philippines, yaitu adalah ketika Kelra yang merupakan murid dari Marky harus bertemu dan mengalahkan satu sama lain. By the way, emang buat teman-teman yang nggak tahu, Kelra ini kebetulan muridnya Marky, ya kan? Tapi bukan murid yang diajarin taunting, bukan. Mereka emang sama-sama belajar di Gold Lane gitu loh. Kalau masalah taunting Kelra yang begini-begini, ya kan, itu tuh taunting yang emang diperuntukkan bagi Yawi. Yawi itu kebetulan siapa? Yawi itu roamer dari Echo gitu loh, tim Echo Proud, Echo Loud, ya kan, buat teman-teman yang masih belum tahu. Nah, itu tuh emang waktu di MPL Philippines regular season, si Yawi itu ngetauntingin si Kelra terus karena Kelra kan hitungannya hashtag 6 masuk ke playoff terseok-seok. Tapi ternyata Kelra malah jadi runner up bareng sama Smart Omega waktu di MPL Philippines season yang ke-9 gitu. Lalu tepatnya setelah kekalahan MPL Philippines season yang ke-9, member dari Onyx Philippines seperti Baloyski, Dlar sempat membuat tweet dengan ciutan LFT atau artinya looking for team. Namun secara mengejutkan gak cuma Baloyski dan Dlar yang dikabarkan bakalan berlabuh ke tim MPL Indonesia. Namun Kairi dan Marky juga. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Onyx Philippines sejak awal mereka terbentuk di Filipina, satu kali pun mereka belum pernah memenangkan title sebagai juara MPL. Karena pencapaian terbaik mereka adalah menjadi runner-up sebanyak 3 kali pada MPL season yang keempat, season yang kelima, dan season yang ke-8. Kalau kalian mau tahu fun fact lainnya, Baloyski itu adalah satu-satunya pemain yang pernah memenangkan gelaran MPL Filipina season yang kelima bersama dengan Sunspark. Jadi, pemain Onyx Philippines seperti Kairi, Dlar, Hatred, Marky itu belum pernah menang MPL Filipina. Karena hanya Baloyski yang pernah mendapatkan title juara di MPL Filipina. Banyak isu yang mengatakan bahwa Baloyski akan berlabuh ke Geek Farm, Marky ke Bigetron Alpha, Dlar akan berlabuh ke EVOS Legends. Namun yang sudah fix adalah Kairi ke Onyx Indonesia bersama dengan Coach Yep. Buat kalian yang lagi pada nonton sampai dengan titik ini, sampai dengan menit ini, sampai dengan detik ini, jikalau isu Baloyski, Marky, dan Dlar ini menjadi kenyataan, kira-kira untuk MPL season yang ke-10 gambarannya, skemanya, liganya, dan juga atmosfernya akan seperti apa? Dari aku, KB, sebagai pengamat analis Mobile Legends Bang Bang di Indonesia. Salam kenal. Anyway, kayaknya udah itu aja untuk video kali ini. Sebenarnya emang ceritanya adalah cerita untuk Onyx Philippines. Gimana cara mereka terbentuk, gimana cara mereka ada yang namanya rombak roster. Ya sama seperti tim-tim Indonesia lainnya. Ada yang namanya transfer window, ada yang namanya pemain yang keluar, pemain yang masuk, ada yang hengkang, ada yang di buyout, dan ada yang bergabung kembali sama seperti Grid atau Baloyski yang sempat keluar pada MPL Filipina season yang keempat setelah ajang M1 dan ternyata kembali lagi ke Onyx Philippines. Begitulah ceritanya. Siapapun pemain dari Filipina atau bahkan pemain-pemain dari luar yang nanti akan bertanding di MPL Indonesia, gue cuma bisa ngucapin good luck. Dan video ini semerta-merta dibuat hanya untuk hiburan semata dan ya nyari-nyari fun fact semata. Apalagi buat teman-teman yang mungkin tahunya cuma Kairi tapi nggak tahu beberapa pemain lain seperti Baloyski, Marky, dan juga Hatred, atau bahkan seperti Dlar yang jangan-jangan kalian nggak tahu Dlar yang mana gitu loh ya. So ya kenalan dulu aja, kali aja bener-bener mereka akan bertanding di MPL Indonesia gitu. Kayaknya untuk video kali ini udah selesai dan udah cukup sampai di sini aja. Aku KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.